untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, yang islami, yang didasarkan kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata upaya yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga itu harus dimulai jauh sebelum mereka menikah. Sejak mulai muncul keinginan untuk membangun rumah tangga tersebut. Persiapan pertama yang wajib dilakukan oleh semua orang yang ingin menghindari tindak KDRT dalam rumah tangganya kelak adalah: pertama, mulailah untuk memilih pasangan hidup yang soleh dan solihah. Kenapa demikian? Sebab Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Addi dan Ibnu Asakir dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, takhayyaru linutfikum fa innan nisaa yalidna ashbaha ikhwanihinna wa akhawatihinna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilihkanlah untuk nutfah kalian. Nutfah itu sperma. Pilihkanlah tempat untuk sperma-sperma kalian. Karena sesungguhnya para wanita akan melahirkan anak-anak yang mirip karakternya dengan saudara-saudaranya, baik saudara laki-lakinya ataupun saudara perempuannya. Pilihkan untuk nutfah-nutfah kalian tempat-tempat yang solihah, rahim-rahim wanita-wanita yang solihah. Oleh karena itulah maka berkata Al-Mawardi bahwa memilih pasangan yang solihah yang harus dilakukan oleh setiap laki-laki merupakan hak anak atas setiap bapaknya. Anak memiliki hak untuk memiliki ibu yang solihah, yang mampu mendidiknya, mampu membimbingnya, mampu mengajarinya, mampu menuntun ke arah yang baik dan benar. Itu hak anak. Dan hak anak ini hanya bisa dipenuhi oleh bapaknya jauh-jauh hari sebelum si anak itu lahir. Oleh karena itulah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, famin awwali haqqil walad ayyantaqiya ummahu wa yatakhayyara qabla al-istilad minhunnal jamila asy-syarifah ad-diniyah al-afifah al-aqilah li umuriha al-mardiyah fi akhlaqiha. Kata Umar bin Khattab, hak pertama setiap anak adalah dipilihkan ibu yang baik untuk anak itu. Dipilihkan sebelum si anak itu lahir seorang wanita yang mulia agamanya, yang afifah, yang mampu memelihara dirinya, yang akilah, yang cerdas, yang berakal, yang pandai, yang pinter. Al-mardiyah fi akhlaqiha, yang diridhoi akhlaknya,
Sehingga dengan keseluruhan keunggulan dan kebaikan si wanita tadi menjadi bekal untuk membimbing anak-anaknya kelak agar anak-anaknya menjadi yang soleh dan solihah. Berdasarkan hal itu, maka memilih pasangan hidup dari kalangan wanita-wanita yang solihah merupakan hak anak atas bapaknya. Dengan kata lain, merupakan kewajiban setiap bapak terhadap anak-anaknya memilih wanita yang solihah. Oleh karena itulah maka Rasulullah SAW sejak awal wanti-wanti dalam memilih wanita. Kata beliau, tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi umumnya karena 4 alasan. Pertama, karena kecantikannya. Kedua, karena hartanya. Ketiga, karena kehormatannya. Karena status sosialnya. Karena mungkin gelar kalau sekarang. Dan yang terakhir, karena agamanya. 4 alasan yang umumnya dijadikan pertimbangan oleh setiap laki-laki dalam memilih calon pasangan hidup. Apa kata Nabi SAW? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Nikahilah oleh kalian karena agamanya. Kalau tidak, kalian akan rugi. Kalian akan binasa. Kalian akan celaka. Salah satu kerugian yang kelak akan muncul apabila seorang laki-laki memilih calon pasangan hidup yang tidak solihah, bukan karena agamanya, mungkin karena kecantikan, mungkin karena hartanya, mungkin karena gelarnya, mungkin karena keluarganya, bukan karena agamanya. Salah satunya adalah akan memberikan madarat kepada anaknya kelak. Hak si anak untuk dididik dengan didikan yang baik, yang benar. Hak si anak untuk dibimbing untuk menjadi anak yang soleh dan solihah bisa-bisa tidak terpenuhi kalau ibunya tidak memiliki agama atau kadar dari agamanya amat sangat minim, kurang. Baik kadar ilmunya, kadar pengamalannya, kadar loyalitasnya terhadap agama ini kurang. Maka hak anak untuk dididik menjadi anak yang soleh tidak akan dipenuhi. Bahkan sebaliknya si anak akan diarahkan kepada arah yang salah. Dikasihlah TV, dikasihlah PS, dikasihlah game, dikasihlah komik, dikasihlah HP-HP 3G yang bisa membuat anak semakin bebal, semakin malas, semakin lalai dari agamanya. Itu karena apa? Karena si bapak jauh sebelum anak itu lahir tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi hak anak, yaitu memilihkan calon ibu yang solihah, tidak memilihkan rahim-rahim yang bagus untuk anak-anaknya kelak. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير